Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam juga buat teman-teman di luar sana. Kali ini gue bakalan nge-reaction sekalian mendengarkan share-share obrolan santu dari kakak Baby ini, seorang streamer cewek gaming ya. Beliau ini dulu kemarin-kemarin sering bermain gaming PUBG, dan sekarang lebih ke ini sih, lebih ke beliau ini sekarang tuh lebih live-nya itu lebih ke ngobrol-ngobrol santuy solo ya. Nah, kali ini katanya bakalan ngebahas tentang masalah patah hati. Seperti apa katanya, saran, petuah, nasihat, kata-kata dari patah hati dari kata-kata Bibe ini. Karena ya, mungkin kalian pengen mengetahui atau pengen penasaran tentang isinya, tentang seperti apa kira-kira. Oke, gak usah malam-malam, mari kita langsung ke video BB-nya. 3, 2, 1, let's play. Emang patah hati tuh emang gak enak. Patah ya, hati serius. emang gak enak kalau banget, emang gak enak anjir. Orang patah hati itu kalau perempuan gitu kayaknya awal-awal gitu seminggu tuh nggak mau ngapa-ngapain, nangis gitu ya. Nah, aku pas itu nangis mewek, nangis gitu. Terus habis itu sebulan lah ya, sebulan. Nah, ya kan, faktanya teman-teman, kalau kata beliau ini, kata BB ini, bahwa yang namanya jika mendapatkan patah hati, kalau dari segi wanitanya, beliau akan faktanya bakalan seperti kayak nangis-nangis dalam waktu seminggu, ada yang nyampe 2 minggu, berminggu-minggu, ataupun ada yang nyampe sampai berbulan-bulan. Apakah faktanya emang benar wanita kalau udah disakitin alias udah hatinya udah dipatah hati, jatuhnya akan seperti itu ya kan? Nangis lama banget, seminggu, lama-lama sampai sebulan katanya. Apakah benar faktanya seperti itu? Oke, kita lanjutkan. Karena aku tipe orang yang blok, guys. Aku tipe orang yang, apalagi kalau tipe main blok ya. Kalau aku nggak suka, aku langsung blok gitu. Aku blok. Kalau aku udah ganti nomor, berarti itu udah sakitnya udah parah itu, sampai kayak gitu. Aku tuh tipenya orang tuh blok gitu. Berarti emang bener cewek ya, kalau udah ngeblok semua akun media sosialnya, udah ngeblok semua ponsel yang ada di ponselnya, nomornya, berarti cewek itu emang udah bener-bener sangat patah hati dan sangat sakit hati dan gak mau kenal lagi, dan pasti langsung cut off pertemanannya. Faktanya emang kan, percaya kan dari apa yang di sini kan teman-teman kan, bahwa wanita sesungguhnya ya kalau udah patah hati ya udah bakal ngeblok gitu, udah ngeblok terus cut off semuanya. Iya, seperti itu. Tapi inilah faktanya. Jadi kita di sini bisa mengetahui teman-teman ya. Lanjut. Enggak. Dan aku nggak mau. Kalau aku nggak ngeblok dia, aku pasti nyariin dia. Pasti aku tuh berusaha untuk. Tapi kalau prinsipku ya, aku tuh nggak mungkin WA laki-laki duluan. Tuh, intinya wanita tuh nggak mau WA duluan, ngasih kabar duluan, nanya duluan, ya nggak tahu lah. Emang wanita tuh emang seperti itu. Walaupun lelakinya yang salah, dia tetap si cewek ini pengen ada kata-kata permintaan maaf dari lakinya yang duluan ngomong ke dianya. Pokoknya intinya prinsipnya wanita nggak mau ngechat WA duluan kepada laki-laki itu ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ya kalau lo butuh ya, kalau apa ya, pokoknya intinya cewek nggak boleh ngejar-ngejar laki-laki. Nggak boleh ngejar-ngejar laki-laki ya. Berusaha menghilang. Sebenarnya bukan menghilang aja sih, cuman lebih ke batasan aja. Pagi. Batasan ya. Cocok. Jadi tuh kita, maksudnya ini kan ada yang cewek ya, bukannya apa ya, mungkin sakit hati, tapi kalau aku emang kayak gitu. Daripada aku tuh tipe orang yang don't waste your time sama orang yang nggak benar gitu ya kan. Benar. Apa ya, pokoknya tuh ngapain gitu.
kalau lo nggak suka ya udah, itu nggak usah ngasih harapan sama perempuan nih, buat laki-laki ya. Benar. Itu jangan ngasih harapan, ngasih ini kalau belum pasti. Sebenarnya tuh cewek juga, bukan cewek, cowok aja sih sebenarnya kita itu. Nah emang benar sih, tetap aja ya kalau wanita itu tetap prinsipnya mereka tuh kalau pacaran tuh kalau beranjak udah ke jenjang ke seriusan, udah beranjak berpikir ke depan, berarti nggak mau lagi membuang-buang waktu atau pacaran gitu. Jadi intinya pengen you marry me, you will marry me or no gitu ya kan. Kalau enggak ya udah gitu kan, udahan gitu. Jadi jangan ngasih harapan-harapan, janji-janji yang tahun ke tahun gitu-gitu aja gitu, nggak mastiin banget. Jadi seperti kayak lagunya Armada, mau di mana mau dibawa kemana hubungan ini gitu kan, mau sampai pacaran doang apa mau lanjut ke masa depan yang cerah gitu ya kan. Intinya jadi jangan memberi harapan palsu aja, itu aja apa yang dikatakan PB ini betul banget, gue setuju, fix, gue setuju, deal, lanjut. Apa ya, apa yang ada di dalam kita yang mau nyakitin hati kita itu sebenarnya kita loh yang ini. Tapi kayak aku tuh kayak masih tiba-tiba tuh ada aja guys, aku juga heran guys. Aku udah ngeblok dia, udah ini semuanya, tiba-tiba tuh aku tuh heran lagi, aku tuh sampai berteriak. Nah, mungkin karena kita emang tetap ya, walaupun emang ujung-ujungnya emang apapun yang kita lakukan itu bakal menjadi ke kita sendiri gitu ya. Kita berbuat sama orang maka baiknya ke kita sendiri. Kita berbuat jahat sama orang ya perbuatan jahatnya bakal balik lagi ke kita sendiri. Jadi apa yang kita berbuat kita lakuin tentunya bakal balik kita ke sendiri. Dan sepenuhnya karena hari esok itu kita nggak tahu bakalan terjadi seperti apa intinya teman-teman ya. Oke, camkan itu ya. Oke, lanjut. Lagi di Amrik ya. Kenapa dia pakai nomor Amerika gitu loh, nelpon aku gitu. Aku langsung kaget kan. Ini nih apa nih, mantannya bule kayak ini. Blokir nggak taunya dia punya nomor Amerika baru nih. Ya sama aja. Kecuali aku ganti nomor gitu. Udah. Aku nggak mau bahas yang ini ya. Harus tetap follow-followan terus update story yang bagus-bagus biar dia nyesel, membusuk dari dalam. Oh gitu ya. Jangan dong. Follow-followan aku nggak sama sekali sih, aku nggak follow-followan karena aku nggak sosmedan guys. Instagram aku juga jarang. Instagram paling aku nonton Ronaldo. Nah teman-teman lebih baik sih emang jangan terlalu banyak main sosmedan ya, biar apapun yang kita lakuin, rutinitas kita yang kerjakan, profesi kita apapun itu lebih baik jangan terlalu banyak diupdate atau diposting ke media sosial. Lebih baik ya mending nggak usah bermain media sosial aja sih, lebih baik ya udah kerja gitu kan, nggak usah main Facebookan, Instagraman, Twitteran atau TikTokan dan lain-lain. Ya cukup diri kita sendiri aja yang kita tahu, nggak harus orang lain tahu juga tentang rutinitas kegiatan kita gitu. Oke, lanjut. Ronaldo, nonton Bellingham, nonton Real Madrid, abis itu udah. Terus kayak aku recook makanan yang sehat. Ketahuan suka gitu, nih, suka nonton gitu. Bola nih. Aku tontonanku kayak gitu, kalau enggak aku nonton kucing-kucing lucu gitu, random gitu. Tapi kalau antara untuk sama, gue juga orang suka atau kucing-kucing lucu. Mau tahu ya. Kayak makanan enak gitu, kucing-kucing lucu gitu. Aku kalau buka itu gitu guys, habis itu bener nggak ada. Kalau buat manas-manasin kayaknya enggak sih. Kalau buat manas-manasin kayaknya enggak sih ya. Aku bener guys, kalau lagi patah hati tuh orang tuh jangan ini apa gara-gara cinta nangis, gara-gara cinta gini. Tapi patah hati tuh bikin orang bahaya guys, bisa. Untung apa ya, ada orang yang maksudnya support sistemnya itu banyak gitu. Coba kalau udah patah hati terus sendirian, terus nggak ada yang nemenin. Orang kalau nggak ada support sistemnya itu keadaan apapun bakalan terperosok, ngedrop, mentalnya jatuh, down udah. Dan untungnya ada beberapa orang yang udah dikasih kekuatan dengan cara, untung ada
orang-orang terdekat di sekitarnya yang masih peduli dan care, dan ada yang ngasih support systemnya. Itulah ya namanya keselamatan mentality. Makanya jadi jangan, kalau ada masalah ya setidaknya kita jangan dipendam sendiri ya. Kalau pengen cerita ceritain aja ya. Kalau udah patah hati ya sulit banget gitu ya kan jatuhnya, tapi harus berusaha move on sih ya teman-teman ya. Lanjut. Udah deh, kayak orang-orang Korea sana tuh. Udah deh. Iya Ya kan? pastinya. Kayak berasa dirinya nggak berharga, nggak ini, kurang apa sih aku. Nah jadi kan sampai kayak mikir, kayak bilang kenapa sih aku gitu, kenapa harus aku gitu kan. Orang yang dikhianatin, diselingkuhin ya kan, pokoknya dibuat patah itu pasti kenapa sih harus sama aku gitu, kenapa sih harus aku mengalami ini gitu. Princess cantik ya. Nah kita juga sebenarnya ya nggak tahu kenapa harus gue gitu. Karena balik lagi yang ngelakuin itu semuanya ya balik lagi ke diri kita gitu. Kita yang membuat kecewa. Bisa jadi kecewa itu dari diri kita, bisa jadi kecewa itu dari orang lain ya. Tetap lagi baliknya kita ke kita lagi gitu ya kan. Salah satunya seperti kayak komitmen, janji-janji, dan ekspektasi kita sendiri. Terkadang yang kita bikin patah hati dan sakit hati adalah salah satunya ekspektasi tentunya. Ekspektasi tinggi. Seperti itu. Lanjut. Kenapa harus aku gitu ya kan. Kenapa nggak lainnya aja? Sebenarnya guys, ya tinggal update diri aja sih. Kayaknya menangisi makhluk itu tuh nggak ada hentinya guys. Lebih baik itu Benar lah, mending kita ini update diri, upgrade diri, upgrade tentang kualitas kita, penampilan kita, mental kita, pikiran kita ke depannya. Ya udah. Seperti itu, jalani aja dulu step by stepnya gitu ya kan teman-teman. Tapi tetap yang namanya perjalanan, prosesnya itu sulit banget guys, sulit dijalani. Yang namanya proses sulit banget karena penuh dengan rintangan, halangan, dan cobaan, ujian, dan prosesan itu resikonya gede banget. Besar, kecil, menengah, kelok, lurus, belok lagi, seperti itu perjalanannya. Lanjut. gimana ya guys, aku nggak bisa ngasih. Tapi menurut aku ya kayak nangisin orang itu ya nangis, habis itu nangis aja, habis itu udah gitu. Karena kalian tuh masih punya, kalau aku ya menurut aku, karena aku masih punya Allah gitu. Aku yakin sama Allah gitu, yakin akan semuanya gitu. Dan pokoknya yang kemarin itu berarti itu pelajaran buat kedepannya gitu. Berarti itu kemarin itu memang aku diuji sama orang itu gitu. Jadi kemarin itu dia itu hanya datang untuk memberikan pelajaran hidup gitu sama aku. Jadi bukannya aku mau nyalahin ini orang. Benar apakah kata yang dikatakan beliau ini dari saudari Beba ini ya, bahwa orang itu datang ada yang memberi pelajaran buat kita, memberi kesusahan buat kita, hanya sebatas karena itu adalah ujian buat kita. Ada orang yang dia datang itu ngasih kebahagiaan, nah itu adalah sebuah tanda rezeki buat kita. Jadi intinya ada baiknya, ada buruknya, ada susahnya, ada senangnya. Jadi dua-duanya impas, sama rata ada gitu ya. Lanjut. Bener sih. Ya itu enggak. Karena dari lewat seperti itu jadi aku tuh kayak kemarin kayak mungkin aku disakitin, ya mungkin ya lewat orang itu aku bisa berubah sekarang. Pasti tuh ada hikmahnya kok guys. Kenapa kalau kita dipertemukan sama orang-orang yang gak jelas itu ya kan, pasti ada sesuatu apa bener, ya bener. Kayak ya itu sebenarnya anggap aja
kalau kita dapat ketemu orang terus orang itu jadikan keluarga, itu berarti namanya rezeki. Kalau orang itu berarti menyusahkan atau gimana, ya itu berarti ujian. Nah kalau orang itu ternyata tuh gini ya, ternyata Cakep, bener. orangnya kayak gini, berarti dia memberikan pelajaran bagi kita. Udah gitu aja guys. Kayak diem dong dia. Keren. Heran ya sama Respect. orang-orang yang datang Respect. ke kehidupannya Bener banget. orang gitu, kayak gampang banget jadi kayak usil gitu ya kan. Sebenarnya tuh dia tuh nggak mau serius tapi cuman main-main doang. Ini tuh yang paling bahaya sih itu Jangan laki-laki main-main, sama perempuan kayak gitu. Ya kalau masih main-main itu namanya ya berarti masih labil, belum ada kewibawaan kedewasaan yang sangat luar biasa sekali. Fase kehidupan ya itu namanya ya emang seperti itu, mau gimana lagi. Lanjut. Itu bahaya guys, karena dia cuman coba-coba gitu, cuman jalanin aja dulu gitu ya kan. Wah, coba-coba nggak tuh. Nah itulah teman-teman ya reaction gue di pagi, atau kalian nontonnya di siang hari, di sore hari, atau di malam hari. Jadi kita ambil yang positifnya dari pembicaraan, dari kutipan, dari kata-kata curhatan, ngobrol-ngobrol santai ini dari KKB IBA ini ya. Ada yang bisa kita ambil dari perkataannya beliau bahwa proses perjalanan itu ya ada yang datang dengan dia membawa kayak kerikil, mohon maaf, salah satu kesusahan, karena itu untuk menjadi sebagai pelajaran dan untuk jadi sebagai pengalaman dan ujian buat kita. Ada yang emang datang karena untuk memberikan kebahagiaan, karena itu adalah sumber rezeki dan pendapatan kita mungkin. Jadi tetap kita ambil ya, baik buruknya orang ya harus tetap kita sukai dan kita terima apapun itu dari segi kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita pokoknya intinya ambil yang positifnya aja teman-teman ya dari video gue ini atau reaction gue kali ini, pembahasan dari gue di malam hari ini. Sekali lagi gue minta maaf dari kekurangan gue dari segi audio yang kurang jernih, dari tampilan kamera yang kurang bagus banget, background gue dan penampilan gue yang gini-gini aja, pakaian dan lain-lain. Pokoknya gue minta maaf banget ya. Sampai ketemu lagi di reaction selanjutnya. Bye bye.